terang-terangan pasang badan adalah Israel. Kemarin siapa yang bilang ya? Israel itu menterinya Jerman ya, menterinya Jerman. Israel itu pasang badan untuk melakukan pekerjaan kotornya Uni Eropa. Ya, Israel itu pasang badan untuk melakukan pekerjaan kotornya Uni Eropa. Dari mana? Melawan Islam. Karena Uni Eropa tuh malu-malu kucing. Karena Uni Eropa pernah punya salah dengan antisemit. Nah, makanya Uni Eropa tidak akan pernah bisa melawan Yahudi. Kenapa? Mereka punya hutang darah. Eropa itu pernah hutang darah dengan orang Yahudi, saudara. Jadi mereka tidak akan mau lagi melawan orang Yahudi. Shalom, shalom. Ya. Oke, lanjut lagi. Tadi saya mau ngomong apa sih, lupa ya sampai ya. Nah ini ya, saudara ya. Saudara, misalnya ini ya, ini ada pernyataan saya lupa ya, saya ngambil dari mana ini ya. Ya ini saya ngambil dari Instagramnya siapa, terus in Syria are being massacred. Lalu ini tunjuknya ya, 3 politisi New York ini ya, diam saja. Tentu saja mereka diam, karena bukan Islam yang dibantai. Ya, dan tidak ada kepentingannya mereka. Satu, bukan Islam, dan kedua dibantai adalah minoritas yang tidak punya masa di Amerika, tidak menguntungkan. Saudara, mengapa para politisi berusaha merangkul Islam? Karena mereka berpikir pendek, ya, bahwa mereka bisa mendapat suara. Saya ingat dulu ada politisi Belanda itu ya, yang jadi Islam, anak buahnya Geert Wilders ya, karena dia berkali-kali nggak dapat kursi, saudara. Jadi caranya gimana? Ya dia jadi Islam, ya, yang bareng-bareng sama Geert Wilders bikin film fitnah itu ya. Terus diancam segala macam lah, terus ada dibayar macam-macam lah itu semua. Tapi intinya adalah supaya dapat suara. Ya, apakah orang Belanda jadi Islam karena pintar, saudara? Enggak. Ya, karena licik. Yang bisa itu karena licik. Ya, tidak ada orang Eropa yang pintar jadi Islam karena pintar. Ya, karena licik atau karena goblok banget. Ya, karena goblok banget atau karena licik. Nah, mereka adalah petualang-petualang agama. Kalau goblok itu karena petualang agama. Mereka udah jadi Hindu, udah jadi Buddha, bahkan ini jadi Islam ada pernah ya, ada bintang film siapa itu, apa artis yang baru berapa bulan jadi Islam lalu jadi agama lain gitu ya. Dia memang petualang agama. Dia senang nyoba-nyoba begitu. Rasanya seperti apa sih begitu ya. Ada yang begitu. Nah, kalau si orang terus ini, oh sebentar ya, ini kok malah nggak kelihatan. Sebentar. Kalau orang-orang ini kenapa nggak mau dus ya? Karena dus nggak ada masanya, tidak punya masa, tidak punya tidak punya di Amerika pun nggak ada. Kalau pilih-pilih terus ya bela-bela terus mati-matian gitulah. Yang dilawan Islam juga, malah dia bisa kehilangan suaranya. Dan mereka ini bisa jadi karena politik Islam, ya. Mereka bisa jadi politikus itu karena politik Islam malah dibayarin. Dan mereka orang-orang Islam yang punya duit ini bayarin orang-orang bule yang rakus, orang-orang yang demokrat yang kurang ajar. Jadi tentu saja terus tidak akan diurus. Ya, kita harus realistis. Ya, apakah Indonesia mau ngurusin terus? Nggak akan. Buat apa? Buat apa Indonesia ngurusin terus? Ya, apakah Indonesia mau ngurusin apa namanya eh, pembantaian seperti Houthi sama Yaman? Nggak mau. Ya, Houthi yang rakyat di Yaman itu dibantai sama Arab Saudi ya. Nggak mau, nggak ada urusannya, nggak ada untungnya. Ya, nggak ada untungnya. Eh, Sekarang saya sambil tampilkan ini ya, kegiatan Damaris ya, saudara ya. Nah, ini saya sambilkan tampilkan kegiatan Yayasan Damaris. You go upstairs? Okay, no problem. You want to stay? Oh, maybe kamu mau jalan sana? Diajak jalan. Yuk, enggak? You want to walk with us? Go to the lake? No, No, I just chill on my phone at the moment.
Rebecca, come we're going to watch movies again. We want to Ya, watch something different. ya. Okay. Oke. Jadi, saudara, ketika kita, nah misalnya contoh nih, mengapa Joseph Paulusan ngurusin ini Indonesia, masih makan segala macam, duitnya nggak ada, saudara, buat saya, saudara ya, buat saya duitnya nggak ada. Kenapa tidak ada apologet yang mau ngurusin beginian? Karena duitnya nggak ada, bukan buat dia, ya kan? Tidak mau. Itu ya tadi ya. Kita cerita realita pragmatis. Bahwa memang semua itu ada untung ruginya. Kenapa saya mau ngurus ya? Karena itu bagian dari teologi yang saya ajarkan kepada kalian. Uangnya mana nggak ada. Ya, ketika kita bikin pekerjaan besar seperti ini. Tapi yang jelas, saudara ya, setiap kejahatan kemanusiaan yang dibikin, ya, kamu boleh lolos hari ini, anakmu tidak, saudara. Karena kejahatan kemanusiaan itu adalah keseimbangan alam. Ya, Anda boleh lolos ya, tapi anakmu tidak. Karena kejahatan kemanusiaan itu adalah sebuah keseimbangan alam, loh, saudara. Ya, kamu pikir ya, Amerika bisa lolos, saudara? Amerika itu mengalami jatuh bangun gara-gara mereka curang juga di dalam politik internasionalnya. Ya, tetapi itu kan sudah disepakati. Jadi penderitaan-penderitaan itu nggak berasa, tapi sudah disepakati dan dianggap wajar. Ya, ketika rakyat Amerika bisa kelaparan, ketika kemudian Islam bisa masuk ke dalam Amerika, ya dengan menguasai Amerika begitu rupa. Ya, karena itu sesuatu kejahatan kepada kemanusiaan yang dibalas dengan seperti itu. Makanya sekarang begitu Donald Trump runtuh, jatuh, saudara. Walaupun kemarin Pak SK bilang hitungannya cuma 3.000 dari Partai Demokrat. Iya, tapi kenyataannya Partai Demokrat ini suaranya sama. Yang 3.000 orang Islam di Partai Demokrat ini yang mensuplai keuangannya Partai Demokrat mungkin. Ya kan? Nah, beda dengan Partai Republik yang militan. Makanya Donald Trump, Anda harus dukung Partai Republik. Kecuali nanti Partai Republiknya disusupi Islam, ya udah kelar hidupmu saudara di Amerika. Nah, bagaimana dengan yang ada ya kita di Indonesia? Kalau Indonesia mau ditanya, sekali lagi saya bilang pasti bubar. Indonesia udah pasti bubar, udah kelar udah Indonesia itu. Kelar udah nggak usah dibahas lagi, udah nggak usah cerita MUI, udah nggak usah cerita Departemen Agama, udah nggak usah cerita partai ini, udah kelar. Makanya saya udah malas membahas Indonesia, itu udah finish, game over. Indonesia itu udah game over. Yang bisa adalah mencegah dengan cara yang luar biasa. Ya udah langsung buka hubungan dengan Israel. Udah cuman itu saja yang bisa. Dengan Cina-nya udah nggak mau sekarang. Cina-nya udah nggak mau. Tadinya saya berpikir kalau Indonesia bisa baik-baik sama Cina-nya nggak mau. Kenapa? Karena Indonesia mulutnya dolak-dalik, saudara. Orang Cina itu kalau dagang, iya, enggak. Kamu nawar dikasih barang jelek, kamu nggak nawar kasih barang bagus. Udah gitu aja. Nah, Indonesia-nya nggak bisa begitu. Ya, Indonesia dagangnya nggak bisa begitu. Nawar terus, ya kan? Capek ngurusin Indonesia. Capek, ya. Orang Afrika iya enggak sudah seneng orang-orang Afrika itu udah kalah Pak, dagang bangkrut Pak, ya udah ganti renminbi atau apa pelabuhanmu saya ambil alih untuk transit untuk apa atau mata uangmu ganti renminbi, udah enak. Makanya banyak orang Afrika berbahasa Cina sekarang, dan Afrika kan maju ya kalau begitu dipakai sama Cina akan maju dengan sendirinya karena orang Cinanya juga banyak berkawin silang dengan mereka, ya kan, mereka akulturasi budaya. Ya kan, supaya apa ya? Supaya mereka menyebarkan ininya mereka, dominansi mereka. Nah, bagaimana dengan Eropa? Kalau Eropa, saudara, apa bedanya Eropa dengan Amerika? Amerika itu kapitalis murni, ya, ditentukan oleh masyarakat. Eropa enggak. Eropa itu ditentukan oleh oligarki, saudara. Pendapat bebas, demokrasi, apa segala macam, ada, saudara, berbebas. Tetapi ada batas-batas yang tidak boleh dilakukan di Eropa. Sebebas-bebasnya, tapi ada batas yang tidak boleh. Ya,
Nah, kalau di Amerika kayak tadi Jerman tadi harusnya kan ini bebas gini-gini, ini bebas ini bebas bersuara apa segala macam. Kalau salah nggak boleh. Ya, nyatanya Geert Wilders tetap kena hate speech kok. Geert Wilders tetap kena hate speech ya. Saya bebas-bebasnya bicara, tetapi Geert Wilders tetap kena hate speech. Vonis tetap bersalah walaupun tidak dihukum karena dia dianggap sudah menerima hukumannya dengan diancam pembunuhan dan sebagainya macam ya. Tetapi buat Eropa itu ada batas yang tidak boleh dilanggar. Kalau di Amerika kamu ngomong apa saja boleh, sudah nggak ada hate speech. Nah, dan Islam ini menggunakan demokrasi Amerika yang begitu bebas, yang begitu luar biasa bebas tak terbatas itu, untuk diambil alih demokrasinya diganti dengan syariah Islam, yaitu Partai Demokrat itu. Kalau dalam Partai Republik nggak ada batas-batas. Saya maaf ya, kalau saya salah ya, kalau saya melihat Partai Demokrat dengan Republik itu ada satu perbedaan. Walaupun dua-duanya asasnya demokrasi, Partai Demokrat itu benar-benar dibebaskan begitu, sehingga siapa saja asal dia bisa memenangkan suara menang. Kalau Partai Republik enggak, ada aturan mainnya, ya, ada aturan mainnya, ada nilai-nilai, kultur, budaya segala macam. Makanya kita lihat kalau Partai Republik, ya, rata-rata dia harus Kristen yang taat, harus ini segala macam itu ya, benar-benar ketat sekali. Kalau Partai Demokrat enggak sebebas-bebasnya. Bisa-bisa nanti orang Islam bisa jadi presiden Amerika nanti. Monyetnya bisa jadi presiden Amerika. Nah, tetapi upaya Donald Trump itu untuk memunahkan, untuk melawan Islam itu memang all out ya. Saya lihat all out. Kita harus hargai. Sekali lagi ya, bukan melawan orang Islam, tapi ideologinya itu yang kita perangi. Sama saja Pak, beda saudara. Beda. Banyak orang Islam yang baik ya, banyak. Tetapi ideologi itu bisa sekonyong-konyong membajak. Karena apa? Pembenaran atas nama agama bisa sekonyong-konyong dibajak. Ya. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang bagaimana dengan Belanda? Kalau Belanda sudah kelihatan, sudah jelas. Ya, Geert Wilders ini partai kanan semua di hampir seluruh Eropa ambil alih. Sampai kapan? Ya kemungkinan sampai 10-15 tahun lagi. Ya sampai terkendali maka lengah nanti, selalu begitu kan. Nah, terus kemudian ada terjadi itu tadi ya, microchip, kesepakatan. Ini akan terjadi kesepakatan. Endingnya pokoknya dalam 10-15 tahun ini Islam akan kalah, saudara. Islam ini benar-benar akan habis, akan diremukkan oleh Amerika, oleh Eropa, oleh Israel. Bahkan di Afrika Islam dibenci loh, saudara ya. Ya. Cuman Indonesia aja masih tergila-gila sama Islam, makanya kere. Indonesia tidak akan bangkit, kere. Arab Saudi untuk bisa bangkit dari kemiskinan, dia harus tinggalkan Islam. Qatar masih Islam, tetapi dia pun sekuler. Tapi negaranya sekuler, tetapi dia ngumpulin para teroris. Nah, ini kan dibisniskan sekalian agamanya dan terorismenya. Arab Saudi kaya bukan karena naik gaji, saudara. Arab Saudi kaya karena investasi dari Amerika dan Inggris. Dan para pangerannya, bangsawannya, mereka sudah jadi sekuler sekarang. Ya, nah itulah pembahasannya. Jadi kita sudah ngerti bagaimana Eropa, Amerika, Israel memerangi Islam, dan yang berani pasang badan, terang-terangan pasang badan adalah Israel. Kemarin siapa yang bilang ya, Israel itu menterinya Jerman ya, menterinya Jerman, Israel itu pasang badan untuk melakukan pekerjaan kotornya Uni Eropa. Ya, Israel itu pasang badan untuk melakukan pekerjaan kotornya Uni Eropa. Dari mana? Melawan Islam. Karena Uni Eropa tuh malu-malu kucing. Karena Uni Eropa pernah punya salah dengan antisemit. Nah, makanya Uni Eropa tidak akan pernah bisa melawan Yahudi. Kenapa? Mereka punya hutang darah. Eropa itu pernah hutang darah dengan orang Yahudi, saudara. Jadi mereka tidak akan mau lagi melawan orang Yahudi. Itu ya, itu pembahasan dari saya. Itulah alasannya mengapa tidak mungkin. Ya, oke, ini ada 2D. Silakan.